Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, yaitu hari trading ke-140 di tahun ini. Hari ini kita ada 7 alertnya Bapak Ibu, cukup banyak, dan kalau lihat polanya ini didominasi oleh sektor basic ya, ada nikel gitu ya, tin, Inko, lalu ada Isat sendiri di sana sama Buka. Buka muncul pula, saya nggak tahu nih, saya nggak punya juga. Sudah nggak punya maksudnya. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu. Jadi kalau lihat regional, itu MSC, kalau lihat baca berita atau nontonnya itu, nonton di Bloomberg, itu Asia Pasifik rata-rata regionalnya menghijau ya Bapak Ibu. Jadi mungkin menunggu berita ekonomi. Minggu ini akan ada MSCI Amerika, data ekonomi dari Amerika akan banyak keluar minggu ini. Kita tunggu saja. Nah, kita akan analisa secara price dan volume. Intinya adalah price discount everything dan volume validate. Kalau kita lihat IHSG-nya kita ditutup 0,56 positif. Dan bagaimana cara tutupnya menarik ya Bapak Ibu. Dia ada opening get up dulu, baru ke bawah dulu, dia bottoming ya, dia merah, lalu setelah session 2 naik kencangnya. Jadi kalau tadi saya lihat sebelum di jam 10 pertama ya, memang alert robotnya itu baru bisa dihidupkan setelah 1 jam pertama di jam 10. Alert robotnya tetap ada, banyak juga. Nah, walaupun merah tetap banyak alert robot, lalu dia naik terus. Ada juga alert robot di session 2. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, total value-nya rendah ya. Ini yang agak-agak apa mau dibilang agak kurang srek lah. Total value-nya sahamnya naik ya, 0,5% lebih, tapi nilai transaksinya, turnover-nya itu hanya hampir 7 triliun aja. Di bawah rata-rata. Kalau dulu saya lihat trading sampai 15 triliun, 20 triliun, ini 7 triliun ini di bawah rata-rata lah. Kalau kita ambil mau rata-rata 7 triliun ini, harusnya juga kalau memang sahamnya masuk ke big cap, volumenya rendah hari ini. Karena hanya 6,9 triliun di total value-nya. Nah, asingnya net buy tapi 511 miliar. Jadi kalau kita lihat di mana masuknya asing, ada Bank Mandiri yang paling signifikan. Mudah-mudahan tidak salah ini datanya Bapak Ibu ya. BBCA, Film Harum Inco, ini ada alertnya, dia tidak terlalu signifikan, hanya kecil saja asingnya masuk. Sementara asing net sale-nya di Aman, MDKA itu di bawah 100 miliar semua. Jadi memang rendah ya Bapak Ibu nilai transaksinya di pasar regulernya juga. Oke, itu penopangnya kita ada sektor energi, basic, dan tekno untuk saat ini. Alertnya Bapak Ibu mulai jam 10 dia baru hidup alertnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat memang alertnya ini dari machine learning ini baru muncul jam 10 karena kan 1 jam setelah market, mudah-mudahan setelah itu datanya sudah stabil. Jadi ada Harum, Isat. Nah ini kalau lihat dempetan gini ini bersamaan. Lalu ada nikel, MDKA, tin, Inco dan Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, rame juga. Dan basic rata-rata ini mineral, saya nggak tahu apakah ada sesuatu dengan nikel. Ya ini Inco nikel, MDKA juga ada nikel. Lalu Trimegah juga nikel ya, Harum juga ada nikelnya sekarang. Oke, dia ini ala Bapak Ibu, alat robot ini berdasarkan machine learning dia terkirim secara sekuensial berdasarkan waktunya selama market buka. Dia terkirim melalui Telegram bot. Ini Bapak Ibu alamatnya. Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya. Silakan cek di deskripsi video. Besok kalau ada alert, Bapak Ibu akan terima ini sepanjang market buka. Atau Bapak Ibu bisa scan QR ini untuk dia akan mengarahkan alamat Telegram untuk botnya. Untuk Telegram channelnya ada di sini juga tersedia di deskripsi video. Bapak Ibu silakan join untuk Telegram channelnya. Biasanya di sana ada informasi atau saya tiba-tiba memberikan analisa yang tidak saya buat di YouTube di video, tapi saya coret-coretan. Saya mungkin pas lagi ada ide, biasanya saya posting di Telegram channel. Website, sosial media juga ada di sini. Silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback untuk sosial medianya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun, hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya akan sharing pengalaman saya.
selama di pasar saham melalui video ini step by step cara untuk menganalisa. Jadi Bapak Ibu silakan aja diikuti. Silakan ikuti, belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan melakukan pendekatan dengan volume price analysis juga ya, atau wake of sector dengan menggunakan tool atau board chart yang tersedia di Telegram botnya. Oke, namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda ya. Style trading kita tidak 100% sama, capital kita tidak sama, maximum pen level maksudnya apa yang terjadi di pasar saham Indonesia kita mengalami hal yang berbeda. Jadi disclaimer-nya Tayor ya, trade at your own risk. Bapak Ibu jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion. Prinsipnya itu jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, apalagi robot. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion, lalu Bapak Ibu lakukan sendiri analisa untuk mendapatkan first opinion. Nah, kalau belajar kan prinsipnya kita dari siapapun boleh. Nah, dipelajari, cari belajarnya, toolnya digunakan, semoga membantu. Nanti Bapak Ibu akan menemukan, oh cara baca marketnya seperti ini, ketahuan itu ya. Jadi disclaimer-nya on, Tayor trade at your own risk. Sekali lagi, jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib menggunakan money management kalau trading ya. Oke, ini workshop kemarin kita berhasil melaksanakan trading as a business, ada 9 orang Bapak Ibu, lumayan ramai juga. Untuk hari Sabtu tanggal 10 Agustus, trading as a business batch 33. Dan lumayan lah ya Bapak Ibu, diskusinya cukup dalam, berapa kasus kita cari, dan pertanyaan banyak juga, menurut saya berbobot juga. Nah, selamat ya bergabung teman-teman yang dari batch 33 bergabung ke grup alumni. Lalu kemarin ada yang bertanya, Pak kapan lagi untuk kelas basic? Saya belum tahu, mungkin bisa Oktober atau November baru bisa kita lakukan. Kalaupun mau lakukan secepatnya, saya harus sewa ruangan ya. Saya harus cari kapan ruangannya kosong, harus di-book dulu. Karena kalau cari ruangan lain di hotel atau di co-working space itu biayanya mahal. Sementara ilmunya ini harusnya bisa disampaikan tetap harus dengan offline. Kalau online tidak mungkin, susah kalau online itu. Saya mau menjelaskan sesuatu, kita melakukan praktikum juga susah. Jadi memang workshopnya harus online dan biayanya juga kita usahakan tidak mahal-mahal lah. Oke. Nah, setelah teman-teman yang tadi itu mengikuti basic dan intermediate, sekarang untuk hari Sabtu tanggal 24 Agustus dan hari Sabtu tanggal 31 Agustus kita punya level advance-nya, yaitu volume price analysis, wake of method untuk batch 11 dan batch 12. Jadi saya itu ilmunya cuma dua itulah yang udah saya kasih sharing. Pertama trading as business, kedua untuk analisa saya menggunakan volume price analysis dan wake of method. Untuk batch 11 PPA kelas advance sudah full bookingnya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari 8 bisa, cuman nggak nyaman. Jadi kalau 8 udah masih bisa lah. Nah, untuk Bapak Ibu yang berminat, kira-kira untuk belajar juga, silakan diikuti ada batch 12. Ini ada beberapa orang yang tidak mengikuti trading as business. Boleh-boleh aja, karena ya, ada kemarin itu yang mengatakan, Pak, saya sudah 12 tahun di pasar saham, sudah punya trading plan, saya mau belajar volume price analysis, selama ini saya tidak menemukan gurunya. Ya udah, boleh gabung aja silahkan gitu kan. Nah, ini umumnya kawan-kawan yang berasal dari trading as a business. Ada juga bilang, Pak, suami saya mau ikut tapi dia nggak ikut trading as business. Boleh ya ikut, silakan. Ini kita untuk batch 12 masih ada ya, 2 lagi. Idealnya 6, tapi kalau sampai 8 masih toleransi lah. Maksudnya, apalagi ada yang satu ngajak keluarga ya. Oke, itu silakan Bapak Ibu, pendaftaran sudah dibuka. Bapak Ibu bisa cek di Telegram channel untuk informasi bagaimana cara mendaftar untuk kelas Advanced Volume Price Analysis. Untuk workshop Trading as Business yang sangat-sangat antusiasnya besar sekali kemarin di kelas, kita belum tahu kapan ada yang mungkin nanti Oktober atau November. Doakan saja kita bisa lakukan workshop lagi. Baik, itu mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan scan QR ini. Untuk alamat link Telegram botnya, atau Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video.
Di situ ada link, Bapak Ibu silakan klik, nanti akan tergabung dengan Telegram botnya. Ada trialnya, Bapak Ibu bisa coba. Ikutin saja. Saya menggunakan Telegram desktop, jadi download dulu di Windows, Bapak Ibu bisa gunakan, atau Telegram web, Bapak Ibu bisa di Android juga bisa install apps-nya untuk Telegram. Di Apple, iOS juga mungkin ada ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat list perintah apa saja yang tersedia di Telegram bot ini. Di sini dia ada command list, daily untuk chat time frame. Time frame-nya daily, ada PIV untuk foreign flow, ada volume price, ada jet, ada PVP, speedo, ini weekly speedo, rotasi saham, dan dominasi rasio, foreign flow map ada situ, PCM, volatility, and return map. Lalu Bapak Ibu bisa juga Sankey diagram untuk full income statement. Baru screening, kita juga ada beberapa fasilitas untuk melakukan screening saham-saham, baik itu saham ledakan volume ataupun saham-saham yang mengalami ekstrim ya, posisi extreme fear maupun extreme greed. Untuk time frame weekly juga ada, untuk time frame monthly juga ada. Untuk rotasi saham, Bapak Ibu menggunakan indeks 1 sampai 11. Sementara untuk tutorial, Bapak Ibu bisa ketik tutorial ya, Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya pengen tahu apa sih alert itu maksudnya, kenapa sih saya terima alert, bagaimana, nah ini dia ada, Bapak Ibu klik aja untuk tutorialnya. Untuk deep learning, lalu Bapak Ibu pengen belajar volume price analysis, karena mungkin belum ada biaya atau lokasinya jauh untuk datang ke Jakarta, pengen belajar volume price analysis, sudah ada tutorialnya. Atau Bapak Ibu pengen belajar rotasi saham, ya rotasi saham, weekly daily-nya sudah ada. Banyaklah di sini Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu mau fear and greed speedometer ada di sini. Oke ya, baik, kita akan mulai lakukan analisa. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Itu hal yang pertama kali saya lakukan setelah after market close. Kita akan ngecek alert dari big datanya. Ada harum sama buka, dia ada 7. Lalu kita cek dengan speedo composite. Kita tadi positif 0,56 ya. Nah, saat ini composite sudah berada di grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Tanggalnya sudah benar, sekalian saya cek-cek ya. Ini sudah ada error atau enggak. Lalu kita lihat dengan star C0. Rotasi saham dengan pusatnya adalah composite, di mana composite-nya positif 0,6. Nah, berikut ini Bapak Ibu bisa lihat adalah rotasi saham dengan pusat yang bergerak relatif terhadap pusat rotasinya adalah composite. Nah, di sini perlu kita ingat karena dia bergerak harus pakai kalimat relatif terhadap komposit yang bergerak positif 0,56 ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa properti relatif terhadap komposit yang menguat, dia juga terlihat menguat, cyclical juga mulai ada menguat, tetapi basic masih tetap melemah, infra tetap melemah, industri tetap melemah, walaupun dia kelihatan jarak bintangnya memendek ya. Lalu apalagi, ini finance ini mulai ada penguatan sedikit Bapak Ibu, dia mulai berbelok ke kanan. Non cyclical dia tampak melemah. Nah, ini kesehatan dia tidak terlalu signifikan pergerakannya. Jadi kalau kita lihat properti ini bisa diincar nih Bapak Ibu. Lihat tanggalnya sudah benar tanggal 12 ya, secara relatif mereka bergerak. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Ingat, ini adalah weekly. Berartinya kalau kita bicara composite, weekly-nya, volumenya belum valid untuk volume price. Tentu dia akan menyatakan volumenya low. Bukan karena low memang tidak ada trading, tapi karena dia hari Senin masih satu hari trading. Bapak Ibu bisa lihat, sejak pertengahan April ini memang dari volumenya menghilang, tidak signifikan ya. Di weekly-nya. Nah, 2 minggu terakhir kita ada volume namanya climax fall up. Ini ciri-ciri demand-nya masuk. Untuk weekly, dia mengatakan no demand upside unlikely soon. Kenapa? Dia bullish, tapi dia bilang, oh nggak ada volume. Padahal ini bukan tidak ada volume, masih hari Senin. Oke, gitu saja kita mengatakan bahwa candle hari ini, candle-nya candle hijau, tapi volumenya belum kita analisa. Apa yang kita bisa lihat adalah dia lebih tinggi dari close kemarin, up price, close-nya high, narrow dia, dan volumenya memang low ya. Close-nya dia candle-nya narrow ini Bapak Ibu. Oke, itu untuk weekly, dan kita akan lihat VBP weekly untuk composite. Kita mau lihat apakah di atasnya ada zona demand.
atau supply, demand di bawahnya berada di mana. Bapak Ibu bisa lihat, ini ada demand besar ya. Ini mudah-mudahan kalaupun dia turun ke bawah, nutup gap dan dia jadi mantul ke atas. Sementara ini candle yang terakhir kemarin turun dalam ini dia mantul di zona demand. Nanti di daily akan kelihatan. Di atasnya supply-nya memang tidak kelihatan, tapi kita tahu ini ada cylinder candle semua nih Bapak Ibu. Jadi saat dia naik, masih naik, supply-nya masuk. Saat ini kita berada di zona supply and demand, ini zonanya. Kemarin sempat tembus, tapi demand-nya kembali masuk. Dia naik lagi ke atas. Kita lihatlah Bapak Ibu. Siapa tahu naik ke atas ini supply-nya masuk. Karena dia turun ke bawah, demand-nya masuk. Dia karena masih belum ada keputusan. Kecuali dia berhasil close di atas. Nah ini baru bisa katakan dia menjadi rally, best rally ya. Mudah-mudahan. Untuk lebih jelas kita cek daily-nya. VPA Composite, baru lebih gampang ceritanya di sini. Oke, untuk daily sinyalnya mengatakan day move indicate strength. Namun begitu dia tetap mengatakan volumenya di bawah rata-rata. Ya, volume rata-rata 20 hari adalah 15,188, sementara volume harian adalah 15,088. Jadi memang sedikit saja di bawah. Akan tetapi kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk hari ini price-nya up ya, price-nya close-nya high, disebut dengan up bar, dan volumenya ini sebenarnya lebih tinggi dari kemarin. Walaupun kita tahu di hari Senin ini tadi hanya 7, berapa lah ya Bapak Ibu, kecil itu untuk total nilai transaksinya. Oke, mungkin secara volume besar. Kalau dia yang bermain di second liner atau third liner, volumenya besar jadinya. Tetapi kalau lihat value-nya, karena yang dibeli adalah small cap, volumenya jadi kecil. Ya, jadi kalau BBCA aja dibeli berapa ribu lot, itu udah besar sekali value-nya, uang yang masuk. Oke, dari sini ini kita bisa lihat dia up volume dan di sini mulai meningkat ya. Ini adalah kumulatifnya, dia mulai meningkat. Oke, tidak banyak yang bisa kita lihat. Kita cek dulu apakah ada supply di atasnya pakai VVP Composite. Jadi urutannya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu rajin menonton Aftermarket Close, Bapak Ibu akan lihat urutan dan pola saya melakukan analisa itu tidak jauh berbeda, hampir sama di setiap harinya. Oke, Bapak Ibu, di sini kita sedang berada di atas ini. Maaf ya, kalau gambarnya kurang bagus. Ini disebut dengan zona supply and demand. Supply-nya ada, demand-nya ada juga. Dia kalau naik ke atas kayak kemarin, naik ke atas supply-nya masuk. Turun bawah demand-nya masuk. Naik ke atas supply-nya masuk. Di bawah ini ada rejection, demand-nya masuk. Gitu terus. Nah, sampai bawah ini ada gap yang belum tutup ya. Ini ada gap. Ini catatannya. Jadi begitu mau dekat-dekat gap, demand-nya masuk pula naik ke atas. Nah, ini sebenarnya ada supply and demand. Supply-nya di mana? Di atas ini supply-nya. Masih, kalau dia berhasil close di atasnya baru dia menjadi demand semua. Jadi memang zona ini sangat kritikal sekali. Faktanya lihat dari volume VVP yang besar. Oke. Di sini ada catatan gap ini harus dicatat. Kalaupun dia jebol tutup close dia, ini ditutup oleh candle berikutnya nggak tahu kapan. Maka di bawah ini kita harus catat bahwa kita juga masih punya demand. Jadi kalaupun dia close, kita masih bisa buy. Sini mudah-mudahan kuatlah teman-teman yang menahan buy di situ. Oke ya, kalau kita baca di sini adalah low, ini adalah high, bawah ini adalah high low. Nah, ini nggak tahu nih apakah dia turun naik ke bawah atau dia akan membentuk higher high. Yang pasti zona supply and demand ini menjadi penentuan Bapak Ibu apakah kita akan berhasil untuk ultimate high 7.600, 7.700 untuk IHSG. Oke, itu dia composite. Sekarang kita masuk ke sahamnya, cukup banyak juga. Kita cek dengan alertnya. Kita akan melakukan mengecek volatilitasnya. Perintahnya adalah portfolio volatility map. Perintahnya adalah /PVM. Kita ketik sahamnya. Ini kalau untuk PVM dan PCM, kemarin di kelas kita bahas secara detail. Karena beberapa orang, ternyata kita perlu melakukan korelasi ya Pak. Banyak yang bertanya. Jadi kawan-kawan dengan ada chat ini baru mereka mengetahui selama ini beli-beli aja ya, nggak melihat mereka saling berkorelasi atau tidak gitu. Oke, ini kita mulai dengan Harum dulu ya. Harum, spasi, ISAT, spasi, NCKL, ya Teguh, Trimegah, NCKL, spasi, MDKA, spasi,
tin spasi Inco spasi buka. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita cek. Yang kita cek adalah volatilitasnya. Namanya adalah Portfolio Volatility Map. Dia menggunakan data 12 bulan TTM, artinya ini trailing month. Sumbu ini adalah daily average return, bukan kumulatif ya. Jadi kalau dirata-ratakan dalam satu bulan, tiap harinya mereka returnnya berapa sih? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, yang paling volatile itu dari fakta ini adalah tin. Tin ini volatilitasnya tinggi, dan dengan data 12 bulan, dia daily average return-nya kalau Bapak Ibu pegang terus akumulasi terus dalam 12 bulan, maka averaging-nya dia positif ya, positif kalau belinya tepat. Oke, dia positif. Faktanya dalam 12 bulan daily ya, kalau tiap hari dikumpulin satu lot, maka daily averaging-nya dia 0,2 sekian lah. Dia paling volatilitasnya sekitar 8 lebih. Nah, di sini kita lihat juga hanya ada 3 saham yang daily average return-nya di atas composite. Composite-nya dalam 12 bulan dia sudah positif. Sementara ada yang kemarin bottoming dan sekarang mungkin masih bottoming, artinya kalau kita beli mungkin mereka awal-awal rebound. Ada Harum, ada MDKA, ada Inco, dan ada Buka. Nanti kita akan lihat ya yang mana mau kita analisa secara detail. Jadi kalau mau nge-swing Bapak Ibu, kalau mau swing semakin volatilitasnya tinggi semakin bagus. Tapi kalau untuk investing carilah saham yang tidak terlalu volatilitas tapi returnnya positif gitu. Jangan volatilitasnya rendah, returnnya negatif. Lihat ini Buka. Buka ini kalah volatilitasnya dengan TINS, tapi dia negatif nih, turun terus. Begitu. Sekarang kita akan cek dengan namanya PCM, Portfolio Correlation Map. Ya, taruhlah kita akan nanti membahas Harum ya. Kita copy saja biar nggak salah ketik. Nah, kita cek. Misalnya kita mau pilih satu saham, lalu kita lihat korelasi dengan saham. Misalnya kita sudah punya nih suatu saham, kita mau beli saham yang lain, dan kita sudah targetkan nge-swing kita adalah 1 tahun. Misalnya di sini Bapak Ibu Harum. Kalau Bapak Ibu punya Harum, boleh beli TIN, karena koresnya kecil. Boleh juga beli NCKL, cuman koresnya dikurangi lah jumlahnya. Misalnya kalau beli biasanya 100 lot, belinya cuman 75 lot gitu, atau 80 lot dikurangin. Dengan MDK juga sama, karena di atas 55 sedikit. Dengan ISAT boleh, karena dia korelasinya 0,2 dan terbalik. Oke, jadi saat Harumnya naik, ISAT-nya turun, tidak terlalu dalam gitu, karena dekorasinya kecil. Tapi jangan dengan Inco. Kalau punya Harum, jangan beli Inco. Mungkin karena sentimen dari nikelnya mereka sama ya. Harum ini sektor energi, tapi ternyata dia punya tambang Inco juga, jadi tambang nikel juga, jadi memang agak rancu. Oke, seperti itu dia. Atau kalau Bapak Ibu punya TIN, boleh masuk Buka, boleh masuk Harum, boleh masuk Inco, pilihlah ya. Ini ISAT hati-hati 0,5 dia. Boleh masuk MDKA, boleh masuk NCKL TINS ya, khusus TIN. Karena pergerakannya sendiri nih kayaknya. Langsung rebound gara-gara ditangkapnya suaminya itu. Siapa? Dewi Sandra atau Sandra Dewi? Lupa, maaf kalau saya salah. Oke, ini ya Bapak Ibu, penting sekali. Ini tujuannya, namanya adalah risk exposure ya. Portfolio risk exposure management. Dia mengatur supaya portofolio kita jangan terlalu tinggi korelasinya. Saya jelaskan detail tuh di dalam kelas. Oke, kita bahas Harum lah ya. Jadi Harum akan kita bahas secara detail. Sisanya akan kita... tadi belum screening ya? Screeningnya belum? Maaf, kita lihat ya tadi. Belum. Langsung ke komposisi. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya lanjut dulu dengan screeningnya ya. Screeningnya adalah rekom, Bapak Ibu. Ini lupa-lupa juga rekom. Makanya saya bingung, saya mau bahas saham apa gitu ya. Oke, tadi biasanya habis alert biasanya kita lihat rekomnya. Di sini ada Harum, ada Indika, ada TIN. Indika ini alertnya hari Jumat. Hampir kami bahas di kelas. Tapi tidak jadi dibahas karena kesepakatan teman-teman yang nggak jadi bahas Indika. Ternyata dia naik. Ya itulah seringnya gitu. Nggak dibahas, dia malah naik. Yang dibahas nggak naik-naik. Harum sama TIN ada alert hari ini. Harum ada lagi, jadi menarik Harumnya. Jadi BBCA, BRMS ini Pershing Line, BBCA. Bevin bearish, itu saya buy on weakness sudah dapat atau belum ya itu Bevin ya. Karena kayaknya Bevin ini kemarin the best time for buying ini. BRMS, Citra, bearish engulfing, koreksi ya. Lalu nih, Inco, ada alert ya. Kalau ada potensi ISAT, ada alert, ini bagus nih. MPMX tidak ada alert, silahkan analisa, mungkin bagus. Ninceka ada alert, Vicata Air nih, Bakri Group, mobil listrik. Rocket Jet ada Avia, buka ada alert, Harum ada alert, Inco ada alert, Metsi ya. Nickel ini banyak nih yang alert nih, kita akan lihat. Ini Harum ada lagi.
Harum Golden Cross ya, Harum Golden Cross di salah satu ini mungkin dia menjadi the best time for buying. Kita cek dulu lah ya. NCKL, VPA NCKL. Apakah dia the best time for buying? Kalau bisa dibuat tutorial trading plan bagus juga. Oh enggak ya? Oh enggak, dia Golden Cross aja. Dead Cross, BSD sama Harum nih, Harum, BSD, VPA, BSD. Apakah dia the best time for buying BSD? Oh enggak, dia naiknya sudah the best time for buying di sini. Oke, Harum ya. Ya, kita akan bahas Harum detail karena dia break juga. Nah, itu kalau dari Harum banyak keluar, artinya dia confluent. Saya ajarkan di dalam kelas kemarin, mohon diingat-ingat apa arti confluent itu. Lalu kita cek juga dengan SCR View. Ini salah satu favorit saya. Intinya kalau ada volume meledak, pasti ada sesuatu. Nanti yang kelas advance, kita akan bahas di kelas lebih detail. Jadi Bapak Ibu kalau saya ini ngomong ledakan volume, nanti penjelasannya kita ada di kelas advance volume price analysis. SCR Vboom. Salah. SCR Vboom. Ada Arco ini air, pulsa air ya, dengan volume. Harum ya keluar. Isat ada alertin, ada alert Toba batubara ya. Oke, nanti kita akan bahas Harum Bapak Ibu karena ada ledakan volume juga menarik. Pasti ada sesuatu lah kalau meledak volumenya itu. Cuman masalahnya kita harus sabar dan pasang stop loss juga. Oke. Kadang-kadang karena kita tidak bisa baca aja ya. Tapi kalau ada volume yang meledak dan signifikan meledaknya, itu harus kita pantau. Dari pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia ya itu. Oke, kita lihat sekarang SCR Extreme. Salah, SCR. Maaf ya, harusnya kita screening dulu. Untuk daily, berapa saham berada di zona extreme fear, cocok untuk buy on weakness, tapi lihat-lihat juga lah ya, ada yang menarik atau enggak. Kalau ketemu dengan Telkom, ketemu dengan BBRI, BBCA, itu bisa Bapak Ibu buy on weakness ya. Tapi kalau yang nggak jelas, janganlah. Sini, sell on strength, LPKR, besar, TAPG, ini nggak kenal, saya nggak punya juga. Sekarang, kita lihat weekly-nya, SCR, W, Extreme. Nah, kalau weekly yang sudah extreme berarti sangat kuat. Ini GGRM ini berarti sangat fear dia. BSD extreme grid dan naik tinggi berarti. Oke, NCKL ada alert, mungkin dia nanti akan bisa koreksi dulu, sell on strength dulu. Nanti kita lihat. Oke, kita lihat SCR Panic. Jadi sebenarnya kerja-kerja awal itu sebelum menganalisa saham, mencari yang terbaik itu kita screening dulu lah ya Bapak Ibu. Nah ini Panic yang kita cari adalah habis Panic terbitlah hope, mencari saham-saham yang alert, tapi berada di Panic. Contohnya apa ya? MDKA ada alert nggak? Dia berada di Panic ya. NCKL ya, ini kita cari yang seperti NCKL nih. Coba kita lihat. Start NCKL. Dia habis Panic terbitlah hope. Tuh. Ya, masuk nih. Ini masih Panic, tapi nanti kita akan bahas detail. Jadi seperti itu, screening lah Bapak Ibu. Atau cari saham yang SCR Hope, ya. Jadi yang menarik adalah kalau dia keluar ada di alert, ada di rekom, ada di mana-mana dia muncul, nah itu menarik. MTEL Hope, TMP Hope, Breeze Hope, ya ini saham-saham Hope. Kita harapin dia akan bergerak menuju grid ya. Oke, itu saja Bapak Ibu screening sahamnya. Bapak Ibu bisa juga cari saham-saham yang under value dengan SCR UVAL. Cek aja, help gitu ya. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Maaf, ini sebenarnya urutannya agak terganggu sedikit flow-nya. Tapi tidak apa-apa, kita tidak ketinggalan karena tadi langsung bisa diperbaiki. Nah, sekarang kita mulai pembahasan saham ya. Urutannya Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya di sini dalam pembahasan saham. Pertama, kita tadi kan alasannya kenapa kita cari Harum, karena dia muncul di mana-mana. Pas kita screening, ini ya, kita di Rekom, dia keluar di volume price, dia keluar juga di cumulative volume BDT, dia keluar juga di, banyaklah dia keluar di mana-mana, keluar juga di PWS. Nah, sekarang kita akan bahas Harum, artinya dia bagus ini muncul di mana. Letakkan volume juga dia muncul. Yang langkah pertama kita lakukan, Bapak Ibu bisa ikutin. Pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu cek alert Harum. Harum ini fresh atau enggak?
kemarin salah. Alert Harum. Nah, kemarin pas workshop ada tanya, Pak, yang mana contohnya alert? Nah, fresh. Kalau kita lihat, Harum ini bolehlah dibilang fresh. Karena dia sudah lebih dari 1 bulan. Ya, nggak tahu kita polanya apa. Mungkin alert pertamanya lebih dari 1 bulan. Tapi kalau kita lihat 5/17, dia lebih dari 1 bulan ya. Benar, tanggal 6/17, tanggal 7/1. Nah, ini juga 07/01, 08/01 tidak ada alert. Tanggal 12-nya baru ada alert. Oke, taruhlah antara dua saham ini dia masih fresh. Kita akan cek. Atau kita anggaplah Harum ini alertnya fresh. Ya, jadi cocok untuk masuk. Sekarang kita cek dengan setelah kita tahu dia fresh, itu Speedo. Contoh yang tidak fresh seperti apa? Alert Doit, kemarin dibahas juga. Nih, dia mulai tanggal bulan 4, 5, 6, 7, 8, hampir setiap bulan tuh ada alert terus, ya gitu. Kalau ini mungkin sudah tinggi. Sekarang kita cek kita lanjutkan kembali dengan Harum. Setelah kita cek alert sahamnya, kita cek dengan Speedo-nya. Speedo daily untuk Harum. Apakah dia sudah ekstrim? Apakah ekstrim? Kalau dia sudah ekstrim grid, maka berhati-hati. Sekarang dia masih grid. Artinya apa? Demand-nya lebih besar daripada supply. Besok-besok masih bisa naik. Kalaupun dia koreksi hanya untuk merilis saja. Merilis greedy-nya. Oke ya, belum terlalu ekstrim. Kalau ekstrim berbahaya, dia bisa langsung koreksi karena memancing supply untuk masuk secara teori. Sekarang kita lihat dengan Speedo, weekly, Speedo, Harum. Kita cek dulu weekly-nya. Mungkin dia baru masuk ke grid, kalau dia masih fresh. Ya, weekly-nya sudah grid juga. Sekarang sama kuat Bapak Ibu, weekly dan daily. Kita lihat dengan Star. Ya, kita cek dulu Star Harum. Ini adalah rotasi saham. Pergerakan bintang Harum daily terhadap pergerakan komposit, di mana kompositnya sekarang kita positif ya. Harum berada di zona fear dan tiba-tiba mereka bergulat di sini, nempel-nempel, tiba-tiba melesat kuat ke arah kanan. Artinya demand-nya sangat kuat. Hanya saja memang dia berada di fear, artinya sebenarnya dari momentum dia sedang naik-naiknya ini. Secara relatif ya terhadap komposit tentu. Sementara sektor energi bergerak menuju di zona panik, semakin panik nih sektor energinya. Karena Harum ini kan juga ada nikel juga, jadi rancu juga lihatnya. Oke, pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Harum. Bapak Ibu silakan komen apa yang terjadi dengan dia. Saya tidak sempat juga cek di Stockbit. Oke, lalu kita lihat dengan W-Star Harum. Kita lihat weekly-nya. Mudah-mudahan sudah ada. Weekly-nya tanggal 12 sudah ada. Weekly Harum. Nah, ini dia Harum ini bermain-main di zona panik. Saat ini tiba-tiba dia langsung melesat ke arah hope. Boleh kita katakan habis panik terbitlah hope. Atau mau muncul hope-nya. Nanti mudah-mudahan segera crossing menuju hope. Habislah panik terbitlah hope. Ini ciri-ciri kita bisa masuk di bottoming. Nanti mudah-mudahan dia gerak ke atas 3 bulan, 4 bulan sampai dia crossing ini lebih potensial daripada Bapak Ibu menerima satu saham. Weekly-nya sudah berada di zona grid. Nah, itu udah rentan untuk kemasukan supply siklusnya ya. Oke, itu dah setelah weekly daily. Sekarang kita ganti Star S3. Oke, dia sektor nomor 3 adalah energi. Tetapi saya rasa ini kalau melihat alert lainnya mungkin ada pengaruh ke nikelnya juga. Mereka punya tambang nikel sekarang Harum ya. Oke, sekarang kita ganti Bapak Ibu dengan perintah Star S. S itu artinya adalah sektoral. Jadi pusat rotasinya bukan lagi komposit, ada sektor energi. Nah, untuk sektor energi, Harum ini melesat masuk lagi ke grid. Indika juga bergerak kuat di grid. Lalu ADMR juga dia bergerak dari hope ya, dari hope. Ada penguatan ini beberapa. Saya mau mencari saham-saham yang nikel, tapi nggak ada di sini ya Bapak Ibu. Ya inilah kalau pusat rotasinya sektor energi. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly Harum. Bagaimana sih polanya? Saya sudah jelaskan di kelas kemarin kenapa alasan saya menggunakan monthly untuk melihat struktur besar. Bapak Ibu bisa lihat. Taruhlah ini kalau time frame kecil, marking up, ya ini dia bolak-balik ya. Jadi kalau kita lihat monthly-nya memang dia trennya masih di sini-sini aja, putar sejak tahun 2014 2015 ya. Sampai kemudian ini kalau dia break
dengan volume besar dan ini yang meningkat. Jadi memang validasi perubahan tren dari Harum ini terjadi di tahun 2021 setelah pandemik, di mana harga batubara gila-gilaan ya, setelah nikel juga mulai masuk hilirisasi. Lihat ini ya, nggak bohong nih, volumenya dan price-nya ya, jadi langsung melesat. Begitu dia break ini melesat, candlenya berubah. Price-nya lalu dia turun, sideways, syaratnya volumenya harus turun juga gitu. Kalau volumenya meningkat, kabur kita. Nah, lalu dia melesat lagi ke atas. Nah, taruhlah. Plateau dia, baru dia sekarang turun cicil. Nah, ini mulai banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu. Dia akan tertahan di sini, kenapa? Ini adalah demand zone. Dia demand zone ini yang akan menahan supaya dia tidak turun. Kok tahu? Ya, kita cek pakai VBP. VBP Monthly Harum. Di situ ada demand-nya. Ini dia ya, ini dia Bapak Ibu. Ini demand-nya itu kita disebut dengan rally. Ini adalah base, ini adalah rally. Dia turun, maka dia akan mengetes zona ini. Ya. Oke. Cuman kalau ini jebol Bapak Ibu, dia bisa ngejar ke bawah nih. Hati-hati ya, jadi siklusnya dia akan sempurna kalau dia jebol. Tapi kalau ini berhasil naik ke atas, maka dia menjadi stepping stone. Stepping stone akan diajarkan nanti minggu depan. Kita lihat dengan VPA Weekly Harum. Okay. Untuk weekly Harum tahun 2021 ya, dia naik, marking up, naik ke atas tinggi. Lalu ini disebut dengan marking up, ini disebut dengan distribusi. Sekarang dia marking down. The best time for selling, ini adalah second chance to sell. Setelah itu dia redistribusi, sempat uptrust sedikit, baru dia turun. Ya, selling climax di sini weekly auto reaction secondary test. Untuk menjadi the best time lagi di weekly harus close di 1590. Sementara ini kalau Bapak Ibu jeli, ya ini semacam ada spring di daily ya. Ini ada dicek. Hanya saja ada catatan. Volumenya tidak cukup untuk menarik ya. Lihat saja di mana di sini volumenya dengan volume yang terjadi di sini ya. Hanya saja untuk volume terakhir ini sebenarnya belum bisa kita bandingkan karena ini kan volume terakhir ini adalah volume hari Senin. Meskipun volume hari Senin ini besar gini sebesar ini masih hari Senin. Artinya kalau tambah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat volumenya ini bisa meledak besar nih. Nah, itulah sebenarnya ledakan volume di weekly dan dia terjadi after bottoming. Ini adalah low. Kemarin sudah diajarkan juga di kelas untuk kelas basic. Ini adalah low. Kenapa kita harus mencari ini? Ini adalah high. Ini adalah high low dan sekarang dia sudah menjadi higher high. Kita sebut sebagai ready to uptrend ya. Jadi memang ini ada spring sedikit. Untuk itu kita cek di daily-nya. VPA Harum. Ya nggak kelihatan deh catnya ya. Kalau di daily ini disebut hyperdome ya. Hyperdome di sini ada sinyal stopping volume. Kita akan belajar juga besok. Ini ada gap, dia tutup segera tabnya di marking up. Ya ini adalah head-nya. Ini ada shoulder-nya. Maka dia membentuk head and shoulder. Dia break langsung mengetes ini dan kalau Bapak Ibu tarik, ini adalah semacam stop loss hunternya nih Bapak Ibu. Udah sentuh bawahnya tapi mainnya di weekly. Dia naik ke atas, ini menjadi low. Ini menjadi high. Ini menjadi high low. Ini menjadi higher high. Oke. Nah, ya kemarin juga diajarkan itu konsep resistance become support. Jadi kalau besok turun Bapak Ibu bisa tunggu beli di 1280. Kalau mau masuk ya. Lalu cari di sininya. Nah, ini sell counter, tunggu di sini, ini bisa beli juga, buy. Di sini juga cari, buy. Ini juga buy. Ya. Baru di bawah ini juga buy. Ya, jadi dia mungkinan akan turun dulu mengambil untuk naik supaya terbentuknya low, high, high low, higher high. Jadi dia kalaupun ada retracement karena ini ada sedikit sudah mulai ada churn-nya. Maka di sini Bapak Ibu lihat ada churn volume, supply-nya masuk. Kenapa? Dia masuk ke zona supply di atas ini. Oke,
Ini patternnya sudah terbentuknya untuk weekly, tapi kalau untuk daily ya berjalan. Ini low, ini high low, ini high high. Seperti itu dia bentuk ke bawah, syaratnya tidak close dari bawah ini. Berarti mainnya di weekly tadi, high, low, high. Nah, ini kita resistance become support. Mau mulai dari sini kita buy ke bawah. Karena ini ada demand zone. Di atasnya Chun, ya ini Chun ya, warna biru, Chun volume. Saya di tutorial kayaknya sudah ada ya VVSA tutorial untuk Chun volume. Kita lihat dengan VBP EVOL dulu. EVOL Harum. Nah, ini saya akan menunjukkan di mana stop loss-nya. Bapak Ibu bisa cari, ini kan besar nih ya. Ini disebut dengan power box. Dari mana istilah power box? Dari buku Richard Am ya, Richard Am. Bapak Ibu cari dia break. Nah, ini kan break. Jadi dari yang tertinggi di break sampai dia cari swingnya. Ini dia swingnya. 2 tick di bawahnya. Ini stop loss. Berarti stop lossnya di sini untuk yang konservatif, agresifnya di sini. Ya. Low high low high. Jadi di bawah swing low ini adalah stop loss. Kalau dia naik terus, nanti dia pullback lagi, naik lagi, stop lossnya baru pindahin. Oke ya, jadi jelas ini ada dua. Kenapa dua? Kemarin kita juga sudah belajar karena memang ada profil kita berbeda-beda. Ada yang agresif, ada konservatif, dan macam-macam. Oke. Stop loss ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu ada analisa atau rekomendasi tanpa menjelaskan harus pasang stop loss, saran saya tinggalin aja lah kalau Bapak Ibu mau trading. Nggak ada gunanya diikutin kalau tidak ada memberikan antisipasi atau jika terjadi sesuatu yang di luar yang kita inginkan, kita tidak diberikan penyelamat. Itu tinggalkan, itu menyesatkan menurut saya. Jadi pastikan selalu pasang stop loss. Itu namanya trading as a business. Oke, kita cek dengan VBP Weekly Harum. Tadi untuk VBP Monthly sudah ada ya. Sekarang kita pindah ke weekly-nya. Untuk VBP. Nah, kita ini ada demand-nya nih sebenarnya nih Bapak Ibu, cuman dia gambarnya kekecilan. Demand-nya itu low, high, low. Jadi demand kecilnya itu di sini. Jadi kalau dia turun ke bawah weekly ini kita bisa buy, stop loss-nya di sini kalau untuk yang main di weekly. Tapi kalau ke daily ya, kalau mau main weekly, risk reward rasionya ini dulu dah Bapak Ibu. Ya, ini garis ini diambil karena ini sebenarnya mau dibilang ini sell mother candle, iya ya. Hitung dulu risk reward rasionya. Kalau ke sini masuk, di sini dulu jual 50%. Yang penting profit dulu. Tapi kalau kira-kira nggak masuk, di atas ini juga boleh karena dia satu kesatuan perjalanannya ini. Ini dia pullback untuk mengejar ke atas, tapi supply-nya sangat kuat. Supply-nya masih dari atas. Jadi targetnya masih sekitar di sini. Bapak Ibu tarik nih high-nya berapa nilainya. Risk reward rasionya kalau pakai monthly, weekly ini adalah stop loss, ini adalah targetnya. Sekarang kita lihat daily-nya VBP Harum. Saya biasanya akan, kalau dia normal-normal aja, pakai daily cukup. Ya, di sini cukup lah Bapak Ibu ya. Jadi jaga atas. Di atas ini saya bilang dia masuk ada Chun. Kenapa? Di sini ada supply. Taunya dari mana? Ini supply zone. Ini supply zone. Dia memasuk menjadi Chun. Nah, ini Bapak Ibu tarik garis. Ini ada yang ini, ada demand. Jadi garis ini tadi yang upper downtrend dia break itu buy. Di zona ini kita buy. Di zona ini buy. Jadi turun ke bawah ini banyak demand zone yang akan menahan. Oke, baik. Kalau tadi kalau lihat stop loss di sini berarti buy-nya sampai bawah. Kalau agresif stop loss-nya sampai swing low yang bawah ini nih. Ini stop loss untuk agresif. Ini stop loss untuk konservatif ya. Jadi konservatif itu artinya dia bisa menerima risk lebih besar. Reward-nya juga jauh lebih besar. Agresif, risk-nya lebih kecil. Reward-nya juga lebih kecil gitu. Oke, sekarang kita lihat wave Harum. Udah 44. Saya harus cepat. Wave Harum Bapak Ibu, ini dia menurun. Ya, masih downtrend ya Bapak Ibu. Dan di sini mulai ada perubahan. Ini belum terlihat signifikan Bapak Ibu karena ini harus menunggu sampai hijaunya ke atas dan karena dia sudah membentuk high, cuman volumenya belum oke nih. Masih tunggu perjalanan, masih perjalanan panjang ya Bapak Ibu, tunggu aja. Sekarang kita lihat dengan DOM Harum. Ini udah 44. Mohon maaf nanti kalau lebih dari 1 jam.
Harum kita lihat dominasi rasio, ini asingnya 18,7%, lokalnya 81%, artinya bisa kita katakan memang agak besar tapi masih di bawah 20% lah. Jadi untuk 5 hari, 20 hari juga asingnya kecil, cuman hari ini asingnya lumayan besar dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk itu kita cek dengan chart PIF. PIF Harum, ini adalah foreign flow untuk Harum. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Harum. Kalau kita lihat ya korelasinya juga agak susah dilihat secara visual Bapak Ibu ya. Sahamnya naik, asingnya turun ya gitu. Oke, ini sahamnya agak sedikit naik, dia tetap turun. Nah, untuk hari ini, khusus untuk hari ini adalah asing masuk yang paling besar sampai 100 hari ke belakang ya. Sampai bulan berapa nih? Tahun lalu 2004 dia masih yang paling besar. Hari ini dia masuk 34,88 miliar. Dalam 5 hari, dengan masuknya hari ini, dikumulatifkan asingnya tercatat net buy 38,61. Hingga dalam 60 hari, tercatat juga menjadi net buy asingnya 20,91 miliar. Tetapi dalam 60 hari, ini walaupun kecil-kecil, tapi karena dalam 60 hari asingnya buy dikit-dikit, artinya tercatat netnya menjadi minus 4,37 asingnya net sell. Dalam sehari juga, karena sini juga besar-besar, ada asing distribusi, tercatat dalam sehari dikumulatifkan jadi minus 39,6 miliar untuk asing net sell. Oke, itu saja Bapak Ibu foreign flow untuk saham Harum. Kita lanjutkan dengan trend untuk Harum. Jadi ini Bapak Ibu dia bottoming ya. Konklusinya kesimpulan adalah dia bottoming. Sekarang karena dia sudah naik barnya besar, bagaimana caranya kita atur buy-nya supaya kita bisa dapat beli di sini 1280, beli di sini. Ya di level-level inilah kita beli ya, supaya kita mendapatkan harga murah. Jadi bentuknya piramida. Mungkin ini beli 1 lot, beli 2 lot, di sini 4 lot, ini 8 lot, ini 16 lot, ini 36 lot, ya gitu sampai bawah lah ya. Diatur. Dia golden cross, di sini volumenya sangat besar, valuasinya kalau kita percaya dia over ya. EPS grow-nya rendah ini, nggak tahu nih ada pengumuman baru atau apa, silahkan di komen aja. Kita lihat dengan PWS Harum, volumenya ini nggak bohong nih, menarik juga kalau melihat saham yang bottoming, pattern-nya ready to uptrend, dan dia pasti strong accumulation ya. Jadi buy-nya ada banyak, udah 5 Bapak Ibu. Volumenya sangat besar, very high, sangat tinggi, white juga, spread-nya, close-nya sangat tinggi. Dan yang Bapak Ibu penting dari ini dia terdeteksi di zona akumulasi dan di sini ada bintangnya panahnya, berarti dia zona buy. Yang kita tunggu sedikit lagi adalah ini ya, flower-nya. Warna biru ini muncul lagi satu, tapi sudah cukup ini Bapak Ibu, buying pressure-nya 1,5 untuk buying pressure dilawan 8 ini besar sekali ya, dan dengan volume yang besar itu power buy-nya juga langsung meningkat menjadi 3,9 ya, jadi 5,3 lawan 1,4 jadi besar. Ini strong ya statusnya. Oke, itu Bapak Ibu urutan lengkap analisa sahamnya yaitu Harum. Nanti Bapak Ibu silakan yang lain-lainnya kita akan bikin analisa singkat saja karena keterbatasan waktu. Kita mulai saham yang lainnya, mulai Alert. Saya tentu habis buat video ini, saya bikin analisa sendiri gitu ya. Alert ISAT. Kita cek ini fresh atau tidak. Kalau fresh menarik. ISAT hampir tiap bulan dia keluar ya Bapak Ibu. Kalau melihat ini, kalau kita beli ISAT tuh harusnya di freshnya itu di tanggal 4 ya. Karena tanggal bulan 3 nggak ada. 4, 5, 6, 7, 8 hampir tiap bulan. Mungkin polanya seperti itu. Kita lihat dengan Speedo ISAT. Ini mungkin sudah naik tinggi nih. ISAT netral, sempat turun dulu, ISAT sekarang netral. Kita lihat dengan Star ISAT. Saya hanya daily saja ya Bapak Ibu rotasi sahamnya supaya waktunya terkejar. ISAT hari ini, jadi berapa hari yang kemarin dia langsung dari zona grid dia turun terus ya. Nah hari ini dia berbalik, langsung melawan di zona panic. Oke, ada penguatan signifikan padahal komposisinya menguat ya 0, sekian, setengah persen. Kita lihat dengan VPA ISAT. Nah, ISAT ini Bapak Ibu kalau berminat silahkan dianalisa selengkapnya seperti urutan membahas Harum ya. Oh, ISAT ini sempat dia naik tinggi tadi sudah close di atas tapi turun lagi, volumenya memang kelihatan meledak tapi close-nya mid, supply-nya masuk. Tidak cun pula dia Bapak Ibu, ini tidak cun ini. Tapi dia sudah ada punya ini low ya. Ini high. Ini high low,
high. Tapi kalau kita lihat untuk double M ya, ini weekly-nya Bapak Ibu lihat, ambil double top ini. Ini pattern-nya harus lihat time frame besar. Silakannya nih Bapak Ibu analisa lebih detail seperti Harun tadi. Kita lihat dengan foreign flow, free ISAT, foreign flow chart untuk ISAT dengan slash PIV. Oh iya, Bapak Ibu, berikut ini adalah foreign flow chart untuk ISAT Indosat Tbk. Memang seperti roller coaster ya, asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya keluar, sahamnya turun. Di sini asing yang masuk nih warna hijau, sahamnya naik, lalu asingnya keluar. Nah, saat ini kalau kita lihat hari ini asingnya net sell 7,62 miliar. Untuk hari ini net buy ya, maaf, di warna hijau ini net buy. Tapi kalau dalam 5 hari kita kumulatifkan asingnya net sell 0,08 miliar, kecil saja. Dalam 20 hari ini ada warna hijau-hijau besar barnya, maka kita tercatat 169,79 miliar asing net buy di saham ISAT. Dalam 60 hari juga membesar, ada 185,07 miliar asing net buy secara kumulatif. Akan tetapi dengan adanya di sini nih, yang turun-turun ini, yang merah-merah ini semua, dalam 1 hari asingnya tercatat net sell minus 55,27 miliar, menghapus semua net buy yang kemarin ya, masih ada sisa. Belum termakan semua ya Bapak Ibu, di totalnya belum, ini masih dalam 1 hari dia masih ini, karena baru mulai ini Bapak Ibu, mulai sejak bulan Juli, pertengahan Juli asingnya mulai masuk net buy. Oke, itu yang alert ISAT. Kita lihat yang kedua setelah ISAT adalah NCKL ya, Trimegah. Alert NCKL, apakah ini fresh? Kita lihat. Oh, fresh dia Bapak Ibu, karena juga sepertinya dia baru kembali masuk ke Kompas 100. Sebelum-sebelumnya Trimegah ini belum masuk Kompas 100. Kita lihat dengan Speedo dulu. Speedo NCKL. Ini NCKL kemarin ada ledakan volume nih, saya analisa nih Trimegah. NCKL sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya sama dengan lebih kuat dengan supply ya. Berarti kalau demand lebih besar daripada supply, maka sahamnya bisa naik. Kita lihat dengan Star NCKL. Saya nggak tahu nih weekly-nya ada atau nggak ya, mungkin nggak ada nih. Oke, kita lihat NCKL, dia baru masuk Kompas 100 Bapak Ibu dengan revisi di bulan Agustus. NCKL ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, karena dia masih panik, tapi berhasil melewati garis diagonal, maka kalimat yang cocok kita kategorikan sebagai habislah panik. Masih ada, tapi segeralah habis, terbitlah hope. Belum hope, tapi di sini kita beli, berarti ini dekat-dekat bottoming. Lebih bagus daripada kita belinya bintangnya sudah di zona grid. Oke, kita lihat dengan VPA NCKL. Menarik nih ya Bapak. Oh, begini bentuknya. Jadi sebenarnya kita harus lihat weekly-nya. Ini dia sudah ada dia bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Downtrend, ini ada selling climax. Ini adalah preliminary support, authorized secondary test. Bentuknya begini, susah juga ya kalau kita lihat. Kenapa? Dia berapa saham dekat volume. Di sini ya, kenapa saya agak bilang susah? Lihat volumenya. Oke, kita lihat aja terakhir. Kalau kita lihat terakhir, kalau ini jadi high, ini menjadi low, ini menjadi low terhadap high, ini menjadi lower low, dia cuma ngetes aja di bawah sini. Maka ini belum menjadi apa-apa ya Bapak Ibu, kecuali dia tadi cross di atas yang ternyata belum. Hanya saja kalau ini menjadi satu batas, 460 ini menjadi stop loss, mungkin dia kuat. Kalaupun turun dia akan melakukan stop loss hunter, tapi mudah-mudahan enggak, ini sudah bottoming karena dia sudah tes dan demand-nya masuk. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Jadi stop loss-nya 860 kurang 2 tick, stop loss sama dengan 856 ya, 856. Kurangi 2 tick saja, 1 tick 5. 850. Stop loss-nya 850, mohon maaf. Yang cuma bisa begitu karena dia masih downtrend nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini sebenarnya dia masih downtrend. Dia bentuk segitiga. Ini kalau dia mantul-mantul break baru bisa kita lihat dia mengebreak trend yang ini. Ini kan bottomnya sudah kelihatan. Ini nggak tahu apakah sampai ke sana, tunggu dia break, dia retest baru dia naik. Oke, kita lihat foreign flow-nya. PIV NCKL Trimegah.
Trimegah Bangun Persada, ini nikel kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Lihat ini downtrend, baru ini ada up, ini ada downtrend. Kecil-kecil saja asingnya masuk. Kalau hari ini juga sangat kecil, 0,65 miliar asing masuk di Trimegah Bangun Persada. Dalam 5 hari ada minus 6,19 miliar. Net sell dalam 20 hari, net sell lagi makin besar 14,55 miliar. Tapi dalam 60 hari kemarin kalau dikumulatifkan asingnya masih tersisa net buy 4,39 miliar. Dalam 100 hari ada 3,99 miliar asing net buy di Trimegah. Oke, itu kita lanjut dengan saham lainnya MDKA, Bapak Ibu, Merdeka, Alert MDKA. Saya nggak punya ini ya, tapi MBMA lagi proses buy on weakness terus. Kalau Alert MDKA, Bapak Ibu kita lihat di sini freshnya di mana? Bulan 3 nih ya, bulan 1, bulan 2 tidak ada, bulan 3 ada 2 kali, bulan 4 ada, bulan 5 ada, bulan 6, bulan 7 tidak ada. Boleh kita katakan sekarang MDKA fresh. Karena bulan 7 tidak ada. Oke, sekarang kita lihat Star Speedo dulu. Speedo MDKA, mudah-mudahan tidak terlalu lama dari 1 jam ya. Netral artinya demand-nya sama dengan supply, maka dia berada di zona netral untuk tanggal 12 Agustus. Kita lihat dengan Start MDKA. Rotasi saham. Jadi kita bikin analisa singkat saja ini untuk saham-saham yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu analisa sendiri. MDKA, Bapak Ibu, ini disebab melemah, tapi bintangnya hari ini relatif terhadap komposit terjadi penguatan hingga bisa mematahkan tren kepanikan. Sementara kompositnya sebenarnya kan positif, tapi dia walaupun positif tetap dia bisa bergerak ke kanan, artinya power price-nya menguat relatif terhadap komposit. Indikasinya sekarang belum bisa kita katakan menguat, tapi dia sudah bisa menahan pelemahan. Sekarang kita lihat dengan VPA MDKA. Bapak Ibu silahkan cek mandinya dulu, weekly. Oh, dia kalau main time frame lebih besar, dia akan semacam stop loss hunter nih, weekly atau monthly nih Bapak Ibu. Kita lihat ya, VPA monthly MDKA. Dia cucuk sebentar naik lagi. Oh, nggak kelihatan di sini ya. Nggak kelihatan. VPA weekly MDKA. Kelihatan nggak dia cucuk? Oh, cucuk sedikit saja, tapi sebenarnya sini low high ya. Jadi memang dia ini adalah fase mungkinan menjadi akumulasi, reakumulasi atau distribusi. Kalau distribusi dia harus close di bawah ini Bapak Ibu. Karena ini ada demand-nya nih. Demand yang menahan. Ini ada cucuk sedikit. Hanya saja memang volumenya tidak signifikan ya. Kita lihat daily-nya tadi, volumenya gimana? Volumenya lumayan. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita lihat ini bentuk new low, berarti ini adalah sebenarnya downtrend lah ya. Sideways, tapi dia membentuk downtrend. Sementara, sejak di sini, Bapak Ibu tarik garis yang paling bawah ini, sama yang paling bawah ini, Bapak Ibu tarik garisnya ke atas. Ini kumulatifnya terjadi akumulasi saat dia makin lama membentuk ke bawah. Arti sesuatu berarti, ya, ini dia tidak konvergen. Ya, ini namanya BDT, cumulative volume. Sinyalnya effort to rise bullish sign, high volume upbar. Jadi sinyal daily-nya bagus. Cuman ya bagus ya kalau daily ya. Cuman memang trennya belum ada saja. Immediate trendnya masih downtrend. Trennya masih down malah ini sebenarnya. Kalau kita lihat tadi di sini memang baru coba menahan kepanikan ini. Kita lihat volume flow-nya, PIF MDKA udah 58 ya, udah menit 58. Oh, ternyata asingnya mau sahamnya naik, turun, asingnya jualan terus. Ini harinya merah, di sini juga merah terus sampai bawah. Dalam hari ini aja asingnya terus net sell 23,28 miliar, dalam 5 hari dia 59,24 miliar net sell. Dalam 20 hari asingnya net sell 130,28 miliar. Dalam 60 hari net sell semakin besar, menggetarkan jiwa nih net sellnya. 236,97 miliar asingnya net sell, ditambah lagi 100 hari, tambah besar lagi, ambil double. Yaitu 582,5 miliar asingnya net sell. Itu dia Bapak Ibu untuk MDKA, asingnya kabur terus ini tampaknya. Oke, kita lanjutkan saham yang lain. Kita ada 7 saham baru MDKA. Kita lihat TINS. Nah, TINS ini salah satu saham yang alertnya keluar terus setelah Harvey Muiz ditangkap ya, dan geng-gengnya lah ya, PIK Crazy Rich ditangkap, mereka itu dengan tuduhan korupsi tata kelola tambang timah merugikan PT TINS. Nah, setelah itu ditangkap, TINS-nya melesat. Alert TINS, kita lihat. Ini sudah banyak. Karena saya sudah masuk juga ya, masuknya kemarin di bulan 4 ini.
Ya mungkin mulai bulan 4 ini kemarin atau bulan 3, sepertinya bulan Maret asingnya udah keluar terus. Jadi udah banyak ya Bapak Ibu, sudah naik terus itinnya. Jadi kita lihat dulu lah apakah masih bisa masuk atau enggak. Kita lihat dengan Speedo Teens hampir enggak. Ini sempat jeda ya. Jadi bulan 7 ini boleh kita masuk kembali nih bulan 7 nih Bang. Dia sempat masuk break, dia turun koreksi. Bulan 7 boleh masuk lagi. Artinya sudah 4 kali alert muncul dari bulan Juli sampai Agustus. Grid artinya demand-nya lebih besar dari supply. Kita lihat dengan Star Teens. Udah 4 lah, 4 alert ya. Teens kembali bergerak di zona fear, dia ada perlawanan mengarah lagi ke kanan ya, berarti ada penguatan, sementara sektor basis yang melemah terus nih relatif terhadap komposit. Kita cek dengan weekly-nya lah ya, we starting. Saya penasaran. Kebetulan saya punya. Oh, teens-nya berada di atas ya, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin sideways weekly-nya bolak-balik di sana dulu nih untuk menguat relatif terhadap komposit. Kita lihat VPA teens. Volume price-nya kita lihatin. Oh iya, dia sudah naik ya. Jadi harusnya memang di bulan Maret ini lalu ada koreksi bisa masuk di bulan ini lagi. Jadi dia nggak sempat memberikan second chance to buy. Dia sempat turun ke 550 ini Bapak Ibu. Mulai Maret dia ada alert. Yang seperti saya sampaikan tadi, alertnya mulai Maret. Sejak ini ada kasus Harvey Muiz-nya. Ditangkap, terus dia naik. Nah, ini sideways. Jadi penentuannya dia harus close di 1090 dan ke atas. Kalau dia berhasil close di atas, maka patternnya mungkin pakai time frame lebih besar. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly teens. Nah, ini dia. Kita harus lihat di weekly-nya ya Bapak Ibu, karena ini adalah marking down. Ya, kalau dia terjadi sesuatu, dia disebut dengan hyperdomic. Jadi, wake up strukturnya bermain di weekly. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Kalau dia break ke atas, tampaknya mungkin break ya. Tampaknya mungkin break. Karena dia sudah ada low, high, low. Mudah-mudahan membentuk higher high lagi. Memang ada sini sideways sedikit. Kenapa saya agak menyakit? Lihat, volume tidak bohong. Volume ini yang membuat, oke, ini tidak bohong ya Bapak Ibu. Walaupun ini terjadi penurunan volume, tapi di sini kumulatifnya masih oke. Bandingkan dengan yang di sini. Berbeda sekali ya. Maka ini yang meyakinkan saya waktu kemarin saya dapat kesempatan buy on weakness juga di sini. Di sini sudah masuk juga, baru dapat kesempatan juga untuk naik lagi seperti low, high, low. Saya tunggu bentuk di weekly high right. Kalau ini mainnya panjang, target saya di sekitar 2000-an ya. Atas ini. Ya, 100% lah profitnya mudah-mudahan. Sekarang kita lihat dengan 15. Untuk tin, kita lihat foreign flow-nya juga semenjak volumenya ditangkapnya Harvey Muiz dan terbongkarnya kasus itu, volume asing juga masuk sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, volumenya tidak bohong. Asingnya juga masuk gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang bisa kita jadikan indikator dalam beberapa hari ini untuk bulan Agustus asingnya akumulasi terus. Hingga dalam 2 hari ini asingnya masuk 20,784 miliar, dalam 5 hari 46,90 miliar asing masuk ke teens, dalam 20 hari kumulatifnya 41,26 miliar, dalam 60 hari ada 77,91 miliar asing net buy, dan 1 hari 79,87. Artinya masih confident kita asingnya masih terus besar, karena juga kalau kita lihat bulan Agustus netnya juga besar juga ya. Juli juga besar. Oke, itu untuk saham teens Bapak Ibu. Kita lihat alert lainnya adalah Inco. Ini habis teens Inco. Kita lihat alert Inco. Sudah lewat ya Bapak Ibu dari 1 jam, mohon maaf. Kita lihat Inco. Inco ini boleh kita katakan fresh karena terakhir itu bulan 6 tanggal 28. Ini adalah saham-saham alert yang fresh adalah Inco. Kita lihat dengan Star. Speedo dulu. Speedo Inco. Saya tidak lakukan selengkap Harum tadi dengan tujuan Bapak Ibu lakukan sendiri, praktis sendiri, karena hanya itu caranya supaya bisa menganalisa saham, practice make perfect. Ini kalau berada di zona grid artinya Inco demand-nya lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat dengan Star Inco. Untuk rotasi bintang daily, di mana pergerakan relatif terhadap kompositnya positif 0,5%. Inco, hari ini terjadi akselerasi. Sedikit lagi dia habis pendek terlebih dahulu. Untuk daily, mudah-mudahan dia bisa bergerak ke sana. Silahkan cek weekly-nya ya. Sekarang kita cek dengan VPA Inco. Maksud saya Bapak Ibu ketik rotasi weekly-nya. Oke, Inco, ini mungkin bisa saya jadikan contoh untuk nanti kali ya. Untuk workshop minggu depan. Ya, ini bottoming dia ada spring sedikit, ini marking up.
Ini distribusi, ini marking down. Mainnya siklusnya pendek-pendek aja nih. Nggak sampai setahun. Siklusnya pendeknya nggak sampai setahun. Ya, di sini dia ke bawah. Mudah-mudahan dia menjadi the best time for buying. Ini cek ya kalau ada gap. Kalau ini bisa jadi semacam spring lah, boleh lah ya Bapak Ibu. Dia ngecucuk-cucuk. Dia tes sekali lagi, tapi mungkin dia sudah stop loss. Karena dia turun, volumenya harus rendah ya. Lalu dia naik, volumenya besar. Ini ada signifikan. Mudah-mudahan sudah bottoming karena di sini dia ngetes demand zone-nya. Kalau ini break, mungkin menjadi the best time for buying. Second chance to buy, dia naik lagi. Siklusnya pendek-pendek aja ini Bapak Ibu. Kalau untuk data ini, mudah-mudahan bisa dibuatlah untuk menjadi tutorial. Atau ada yang lebih baik nanti untuk kita bahas di kelas advance, wake off metodenya, struktur wake off-nya. Karena ini juga ada, kita lihat ada buying, selling buying climax ya. Jadi cocok. Dia ada uptrust juga. Kita lihat dengan PIF lah, PIF Inco. Masih ada satu lagi saham buka belum? Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Inco. Kita lihat asingnya, sahamnya naik ya. Ini asingnya juga turun. Baru di sini korelasinya seperti itulah kira-kira. Kita lihat candle terakhir, asingnya net buy. Kita tahu hari ini asingnya net buy sebesar 3,18 miliar. Dengan masuknya yang besar ini ya. Tapi sebelum-sebelumnya kita lihat ini merah semua nih. Oke, dalam 5 hari ada 36,25 miliar net buy. Kita lihat kumulatif. Nah, dengan merah ini kita lihat ada 27,09 miliar menjadi net sell ya. Asingnya dalam 1 bulan terakhir 20 hari trading dan net sell sebesar 27 miliar. Dalam 60 hari trading ke belakang asingnya tercatat 119,15 miliar net sell. Dalam sehari ada 303 miliar net sell asing di saham Inco. Itu dia foreign flow untuk Inco Bapak Ibu. Terakhir kita lihat dengan buka. Alert buka. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya Bapak Ibu, karena memang itu yang dilakukan lah, semakin banyak latihan untuk menganalisa, semakin tajam analisa kita. Oke, ini contoh untuk saham yang alertnya fresh. Ini bulan 3, dia bulan 5, bulan 8, berarti fresh. Ini sekian lama tidak ada alert, hari ini ada alert lagi. Apakah bagus atau tidak? Kita perlu analisa. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo buka. Bagaimana? Mudah-mudahan demand-nya sudah kuat. Oke, demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Greed, dia masuk ke zona greed. Jadi kalau orang-orang greed itu dia akan membeli saham, sahamnya akan naik. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star berikutnya. Star buka. Saya udah kena stop loss ini. Buka, habis panik terbitlah hope, suka nggak suka, secara relatif terhadap komposit dia mengatakan bahwa saham buka ini sudah bergerak di panik, lalu dia berbelok di buka. Ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope, dia bisa bergerak ke sana lagi. Untuk daily ya, nanti kalau crossing di sini mudah-mudahan siklusnya benar, dia taat terhadap siklus, maka kita bisa exit di sini. Mau nggak mau, faktanya memang siklusnya dari habis panik, sekarang dia menuju hope ya. Kita lihat dengan VPA buka. Apakah menarik untuk volume price-nya? Kita lihat price-nya. Oh, menarik ini. Menarik ini. Mudah-mudahan nanti bisa juga. Jadi ini adalah marking down. Ya, preliminary support, autonomous secondary test. Ini spring. Ini masih ada naik ke atas. Dia menjadi the best time for buying. Second chance to buy. Oke, ini coba nanti saya kasih ke grup alumni ya, Bapak Ibu. Ini volumenya juga meningkat. Ini bagus ini Bapak Ibu. Karena ini ada semacam springnya kalau di weekly. Coba lihat. Weekly-nya jadi spring nggak ya? VPA weekly buka. Nggak kelihatan ya. Ada springnya. Ini menarik ya Bapak Ibu. Cuman targetnya kita nggak kelihatan saja. Ya targetnya setinggi-tingginya di sinilah Bapak Ibu. Karena di sini ada orang nyangkut nih. Di sini orang nyangkut semua. Di atas itu orang nyangkut. Ada demand. Ini pun boleh nih ya. Di sini juga boleh. Asal reward ratio-nya sudah 2 kali oke. Atau di atasnya kalau nggak dapat 2 kali. Oke, kita lihat dengan foreign flow. BIF buka. Faktanya dia bottoming ini buka nih. Faktanya. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham buka, Bapak Ibu. Dia memang asingnya keluar. Lalu kita lihat di bulan Juni ini asingnya masuk nih. Faktanya ya. Asingnya masuk. Ini naik ke atas, sahamnya sideways. Lalu kemudian dia keluar lagi nih, galau memang. Lalu di sini ada besar, dia sama cocok bawah. Ini yang kita sebut dengan spring, didukung oleh asingnya. Lalu dan rebound ke atas. Hari ini asingnya net buy kecilnya 1,32 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell 10,76 miliar. Dan dalam 20 hari asingnya net sell besar sekali, 93,5.
dalam 60 hari. Nah, di sini juga di bulan Juni ada net buy-nya hingga kumulatif aslinya net sell 22,74 miliar. Dalam 100 hari kembali besar, di sini ada merah-merah ya. 100 hari berarti itu 100 hari ini adalah 5 hari trading ya, 5 bulan. Dalam 5 bulan minus 248 miliar asing net sell di saham buka. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk analisa aftermarket close analysis untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Delquan Bot. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin mengikuti workshop kelas advance, kita masih ada untuk batch yang 12. Batch 11 sayangnya sudah penuh, kecuali emergency bisa kita tambahkan, tapi takut tidak nyaman juga. Batch 12 masih bisa ya Bapak Ibu. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.